Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Pak Anggara dan teman-teman. Pada video kali ini saya akan memaparkan hasil review saya tentang jurnal yang berjudul Analysis of Borax in Ground Retilis in the Traditional Markets of Jambi City. Jadi jurnal ini itu memaparkan tentang analisis atau analisa kandungan borak pada cabai merah giling di pasar tradisional kota Jambi. Nah, berikut ini link yang dapat kalian akses untuk melihat lebih lengkapnya jurnal ini. Nah, jurnal ini seperti yang saya katakan tadi ya, ini tuh tentang analisis kandungan boraks pada cabai merah giling dengan metode spektrofotometer UV vis. Jurnal ini dipublikasikan pada 26 April 2020, ditulis oleh Hafizur Rahman, Mia Prajuwita, Dika Zamriani, Putri Mayasari, Intan Lestari. Nah, mereka semua berasal dari Universitas Jambi, Indonesia. Nah, untuk latar belakangnya sendiri itu, bahan pengawet itu merupakan salah satu bahan tambahan pangan ya. Jadi bahan tambahan pangan itu kan ada bahan pengawet, pewarna, penyedap rasa, dan lain-lain ya. Nah, bahan pengawet yang terkenal di masyarakat luas itu kan boraks atau formalin, atau yang dikenal dengan istilah natrium tetraborat, yang jelas-jelas sesuai dengan Permenkes RI nomor 33 tahun 2012 tentang BTP atau bahan tambahan pangan, itu tuh dilarang karena digolongkan dalam bahan tambahan yang berbahaya gitu ya. Tetapi pada kenyataannya para pedagang itu masih menggunakan boraks untuk mengawetkan pangan gitu, yang biasanya terkenal itu kan pada bakso gitu, tapi tidak terkecuali ternyata pada cabai merah giling gitu ya, ditambahkan boraks di dalamnya. Nah, adapun tujuan dan sampel pada penelitian kali ini, tujuannya yaitu mengidentifikasi dan mengukur kadar senyawa boraks pada cabai merah giling yang dijual di pasar tradisional kota Jambi. Sampelnya yang pasti ya cabai merah giling yang dijual di pasar tradisional kota Jambi. Kemudian metode penelitiannya itu meliputi rancangan penelitian, yaitu pengambilan sampel atau sampling ya pada 5 pasar tradisional di kota Jambi, dan masing-masing pasar diambil dari 5 pedagang cabai merah giling yang berbeda. Kemudian ada juga alatnya ya, ada gelas kimia, raca analitik, tanur, cawan porselin, tabung reaksi, oven, spektrofotometer UV vis, penangas air, labu ukur, gelas ukur, corong pisah, batang pengaduk, kertas tumerik, kertas saring. Nah, bahannya itu ada cabai merah giling yang dijual di pasar tradisional kota Jambi, boraks, aquades, kurkumin, NaOH, HCl5N, etanol, asam sulfat asetat dengan perbandingan 1:1, dan natrium karbonat. Nah, adapun uji kualitatif boraksnya yang meliputi, pertama itu pembuatan pereaksi natrium karbonat 10%. Jadi caranya itu natrium karbonat ditimbang sebanyak 10 gram, lalu dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml yang berisi sedikit aquades, kemudian larutkan dengan aquades sampai tanda batas dan kocok hingga homogen. Nah, kemudian ada juga uji senyawa boraksnya. Dengan cara 10 gram sampel digerus dan dimasukkan ke dalam krus porselen, tambahkan 10 ml natrium karbonat 10% dan aduk rata. Selanjutnya, uapkan di atas penangas air sampai kering atau menjadi arang. Setelah itu dimasukkan ke dalam tanur dan dipijarkan pada suhu 600 derajat Celcius sampai pengabuan sempurna, yaitu selama 5 jam. Setelah didinginkan, tambahkan 10 ml air panas dan dipanaskan. Selanjutnya ditambahkan 1 ml HCl5N, disaring sampai didapatkan filtrat. Kertas tumerik dicelupkan ke dalam filtrat. Jika berwarna merah, maka positif mengandung boraks. Nah, selain uji
kualitatif, ada juga uji kuantitatifnya. Yang pertama itu persiapan sampel. Jadi sebanyak 5 gram sampel cabai merah giling ditambahkan. Kemudian didapatkan panjang gelombang maksimumnya. Nah, kemudian ada juga penentuan kurva standar. Dengan membuat seri larutan standar dengan konsentrasi 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1, 1,2, dan 1,6 ppm yang kemudian diukur serapannya pada gelombang panjang gelombang maksimumnya. Nah, ada juga penentuan kadar boraksnya, yaitu supernatan sampel itu diambil dan disaring ke dalam cawan porselin. Kemudian ditambahkan 1 ml larutan NaOH 10%. Kemudian cawan tadi itu dipanaskan di atas penangas air. Nah, penangas air yang dianjurkan itu dipanaskan dengan oven ya, pada suhu 100 derajat Celcius selama 5 menit dan kemudian didinginkan. Terus ke dalamnya ditambahkan 3 ml larutan kurkumin 0,125%. Dipanaskan sambil diaduk selama 5 menit dan didinginkan kembali. Kemudian tambahkan 3 ml larutan asam sulfat asetat dengan perbandingan 1:1 sambil diaduk sampai tidak ada warna kuning baik pada cawan maupun pada pengaduk. Diamkan selama 15 menit, tambahkan sedikit etanol kemudian disaring dengan kertas saring. Larutan tersebut dimasukkan ke dalam labu ukur 50 ml dan diencerkan dengan etanol sampai tanda garis. Pengukuran serapannya menggunakan spektrofotometri UV vis pada panjang gelombang maksimum yang diperoleh. Nah, berikut ada hasil dan pembahasannya. Nah, pada gambar 1 itu kan yang A, kertas kurkuminnya mengandung boraks, sedangkan yang B, kertas kurkuminnya tidak mengandung borak. Nah, pada gambar 1A, itu kertas kurkuminnya itu kan berubah menjadi warna merah, sehingga hasilnya teridentifikasi mengandung boraks. Nah, bisa dilihat pada tabel 1 nih, ada hasil pengujian cabai merah giling secara kualitatifnya. Ternyata dari 5 sampel tadi yang diambil dari 5 pedagang yang berbeda itu, kelima-limanya itu teridentifikasi atau positif mengandung boraks karena pada hasil pengujiannya kertas kurkuminnya itu berubah warna menjadi merah. Ini ya dapat dibaca ya analisis kualitatif boraks pada cabai merah gilingnya. Nah, kemudian selain ada analisis kualitatif, ada juga analisis kuantitatif yang berupa penentuan panjang gelombang maksimalnya. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman ya. Ini nilai serapan yang diamati itu pada panjang gelombang 500 sampai 600 nanometer gitu ya. Jadi ini 500 nanometer, ini 600 nanometer. Nah, kemudian pada kurva panjang gelombang maksimal menunjukkan bahwa terdapat satu panjang gelombang yakni pada 550 nanometer. Jadi ini panjang gelombang maksimalnya ternyata di sini. Nah, ini 550 nanometer. Ini 540 nanometer, ini 560 nanometer gitu. Oke, lanjut. Adapun penentuan kurva standarnya ya. Nah, ini tadi kan penentuan kurva standarnya itu dengan membuat seri larutan standar dengan konsentrasi ini ya sebagai berikut. Nah, kemudian diukur serapannya pada panjang gelombang maksimumnya 550 nanometer. Nah, kurva kalibrasi standar boraksnya itu dapat dilihat di gambar 3 ini ya. Nah, ini ada kadar boraks pada sampel. Oke, tadi boraksnya itu terkandung dalam cabai merah gilingnya ya.
Nah, ini pada penetapan kadar boraks dalam cabai giling secara kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan reaksi kurkumin, ya kan? Nah, kenapa dipilih reaksi kurkumin? Ya karena metode kurkumin itu sangat sensitif dalam menentukan jumlah boron, bahkan dalam membentuk kompleks yang berwarna merah. Nah, ini ya reaksinya ya, teman-teman. Nah, ini tadi pemeriksaan kualitatifnya itu boraks yang terkandung dalam cabai merah gilingnya ditambahkan natrium karbonat 10% sebanyak 10 mili. Ternyata tujuannya untuk membentuk garam-garam boraks yang tidak menguap pada proses pengabuan. Nah, pada proses ini itu terjadi pelepasan natrium dan ion tetraborat, di mana ion tetraboratnya akan bereaksi dengan air membentuk asam ortoborat. Nah, ini bisa dilihat juga reaksinya ya, teman-teman. Nah, tadi kan ada proses pengarangan tuh, tujuannya untuk menghilangkan sebagian senyawa organik pada sampel, yang sisanya akan dihilangkan lagi pada proses pengabuan. Jadi proses pengabuan itu ya untuk menghilangkan senyawa-senyawa organik yang terkandung dalam sampel, sehingga yang tersisa pada proses pengabuan adalah logam dan garam-garam yang tidak menguap pada kondisi suhu yang tinggi. Nah, kemudian identifikasi boraks dapat dilakukan dengan kertas turmerik yang mengandung ekstra kurkumin, di mana akan menghasilkan perubahan warna dari kuning menjadi merah. Nah, karena boraks bersifat basah, bila tercampur dengan kurkumin, maka akan membentuk senyawa baru, yaitu borukurkumin. Nah, ini tadi ya, berdasarkan hasil penelitiannya, cabai merah gilingnya itu belum aman dari bahan tambahan pangan yang dilarang oleh pemerintah. Jadi teridentifikasi mengandung boraks. Nah, berdasarkan pengujian kuantitatifnya itu tujuannya itu untuk mengetahui kadar boraks dalam sampel dengan spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang maksimum 550 nanometer. Karena pada panjang gelombang tersebut zat memberikan penyerapan paling tinggi. Nah, penetapan kurva kalibrasi larutan standar boraksnya didapatkan persamaan regresi Y sama dengan 0,0137X ditambah 0,4559 dengan koefisien korelasi R sebesar 0,992. Nah, nilai koefisien korelasinya ini mendekati 1, yang artinya terdapat hubungan linear antara konsentrasi dengan serapan. Kemudian untuk hasil uji kandungan boraks dengan SPSS menggunakan uji chi-square menunjukkan bahwa H0-nya itu diterima. Berarti tidak terdapat hubungan antara pemilihan cabai merah giling terhadap kejadian penggunaan boraks. Nah, ternyata sudah selesai. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan atau penulisan. Sekian dari saya dan sampai jumpa di lain video.